Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kembali lagi dengan saya, Pak Latif, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, materi kelas 3 tematika subtematika pembelajaran 6. Baik, kita akan langsung ke menu utama. Di sini ada KIKD, materi, tujuan, kesimpulan, evaluasi, dan pesan moral. Kita langsung ke tujuan terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat membandingkan masing-masing peran dalam kelompok. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi satuan baku waktu. Kita kembali ke menu, kita masuk ke materi. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya ada pengamatan dan penelitian tentang perubahan benda pada saat memasak. Perubahan apa saja yang terjadi ketika memasak, maka dapat disimpulkan seperti ini. Perubahan wujud saat proses memasak. Yang pertama adalah benda padat seperti garam dan benda padat yang lainnya dapat mencair dan terlarut dengan air yang bersamaan dengan waktu memasak tadi. Yang kedua adalah apabila air dipanaskan hingga mendidih, air akan mengalami proses penguapan dari proses pemanasan sehingga menimbulkan uap. Berarti ada dua perubahan wujud. Yang pertama adalah mencair, ya, benda padat kemudian hancur, maka dikatakan mencair. Yang kedua adalah menguap, proses penguapan. Baik, lanjut. Kemudian kita akan belajar peran dalam kelompok. Dalam penelitian dan pengamatanmu tadi tentang proses memasak, pasti sebelumnya dibentuk sebuah kelompok, ya, ataupun kalian juga pernah di dalam pekerjaan yang lain di kelas, misalkan ada atau pernah dibagi oleh Bapak Ibu guru suatu kelompok untuk mengerjakan tugas. Baik, kelompok itu ada apa aja? Yang pertama adalah biasanya ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan ada anggota. Baik. Mungkin di antara kalian ada yang pernah menjadi ketua, atau wakil, atau sekretaris, atau anggota. Contoh peran. Nah, yang pertama adalah guru. Guru perannya sebagai apa? Guru perannya adalah sebagai pembimbing kalian, pembimbing para siswa-siswinya. Yang kedua adalah ketua. Di dalam kelompok ada yang namanya ketua. Ketua berperan mengatur atau mengkoordinir anggotanya dan sebagainya. Baik. Kemudian tuliskan, sekarang ditulis di buku kalian pengalamanmu dalam menjalankan peran di kelompok. Ketika kalian pernah di kelas, ya, kalian pernah ditugaskan sebagai apa? Misalkan, saya sebagai ketua. Bagaimanakah pengalamanmu sebagai ketua untuk mengkoordinir anggotamu dan sebagainya? Tulis pengalamanmu di dalam buku tulismu dalam menjalankan peran di kelompok. Bagaimana pengalamanmu, ya? Nah, sekarang kita masuk ke matematika. Kita akan belajar tentang alat untuk mengukur waktu. Kira-kira apa saja alat untuk mengukur waktu? Ya, baik. Yang pertama adalah jam, ya, baik jam dinding yang berada di rumah, di sekolah. Kemudian stopwatch, ini biasanya untuk olahraga. Kemudian jam pasir, ya. Kemudian arloji. Di antara kalian pasti punya yang namanya arloji. Itu adalah salah satu alat untuk mengukur waktu. Ya, satuan waktu yang biasa digunakan adalah jam, menit, dan detik. Contoh
cara penulisan waktu yang sesuai, yaitu jam 9 dituliskan dalam bentuk 0909.00 ya. 09.00. Gunakan tanda titik untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Apabila ada detiknya, 09.00.00 seperti itu ya. Nah, sekarang pukul berapakah ini? Yang pertama, pukul berapa ya? Cara penulisannya yang benar bagaimana juga? Ya, 04.04.00. Nah, selanjutnya 06.00. 05.00. Sekarang gambarlah jarum jam di bawah ini ya. 10.00. Silakan digambar di bukunya, digambar jarumnya, 10-nya di mana, 00-nya itu ada di mana. Ya, 1 sampai 4 ini silakan dikerjakan. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda-beda. Kita belajar di kelompok. Ada yang menjadi ketua, wakil, terus sekretaris, anggota, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah alat ukur satuan waktu, antara lain jam, arloji, stopwatch. Tadi juga ada jam pasir. Ya. Evaluasi. Untuk evaluasi soal-soal, silakan klik link di bawah ini. Pesan moral pada pembelajaran kita adalah dengan mengenal berbagai macam karakteristik individu, kita akan lebih menghargai orang lain. Kita banyak tadi, misalkan kita belajar atau kita pernah dibagi kelompok, kita harus menghargai posisi kita. Kita harus ada ketua, kita harus patuh dengan instruksi dari ketua kita dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan mengetahui satuan waktu akan membuat kita disiplin dalam menggunakan waktu. Kita akan lebih menghargai waktu. Kita akan lebih tepat waktu dengan kita bisa belajar tentang satuan waktu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sudah cukup sampai di sini. Semoga ilmu kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.